Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akhirul anbiya wa imamur rusul amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini insyaallah kalau berubah tarawih terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini. Artinya tinggal 1 hari lagi kita berpuasa. Namun untuk itu sebelum Ramadan meninggalkan kita perlu mengevaluasi diri bersama-sama. Apa yang perlu kita evaluasi yaitu apa yang kita peroleh dari pendidikan yang kita alami di bulan Ramadan ini. Kalau sebelum bulan Ramadan kita jauh untuk mendekatkan membaca Al-Quran, masuklah bulan Ramadan kita mulai membuka Al-Quran, membaca ayat per ayat hingga juz selesai hingga khatam 1 Al-Quran. Alhamdulillah. Kebiasaan baik ini jangan sayonara setelah bulan Ramadan selesai, enggak lagi dilihat Al-Quran, enggak lagi juga dibaca Al-Quran. Sorry Al-Quran, Ramadan sudah selesai, saya juga libur bacanya. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, bahwa setelah bulan Ramadan ini jangan tinggalkan lagi senang untuk membaca Al-Qurannya. Kita berpuasa di bulan puasa ini, kebiasaan baik juga harus pindah kepada bulan-bulan berikutnya. Tandanya orang itu lulus di bulan puasa dan mendapatkan Lailatul Qadar setelah bulan Ramadan ini, dia makin cinta untuk berbuat baik, makin senang untuk berbuat bijak, makin rajin dia dalam beribadah. Inilah orang-orang yang berhasil. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Mereka yang telah beruntung mensucikan diri mereka, dan mereka yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Allah di dalam setiap keadaan kita, membawa nama Allah di dalam setiap kondisi kita. Di masjid ada Allah, keluar dari masjid masuk kantor, di situ juga ada Allah, ke pasar juga di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan apa yang terkait kewajiban kita, yaitu untuk membayar zakat fitrah. Ada banyak fenomena-fenomena perdebatan yang tak pernah berujung tentang khilafiyah antara kita umat Islam di dalam menunaikan zakat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kira-kira bayar zakat fitrah ini pakai uang apa pakai beras. Inti daripada perintahnya adalah makanan pokok. Dulu menggunakan gandum, kemudian di makanan pokok kita yaitu beras. Beras inilah yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakat fitrah. Menurut jumhurul ulama, termasuk Imam Syafi'i. Berapa? Yaitu kalau menurut Imam Syafi'i dari Ustadz Abdul Somad yang saya dengar, yaitu 2,4 kg beras. Kemudian dari Kemenang itu 2,5 kg beras. Kemudian dari guru ngaji saya ada 2,7 kg beras. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mau yang 2,5, mau yang 2,7, ikutin nggak apa-apa selama kita yakin dan ada dasarnya. Biar jaga-jaga makin yakin lagi 3 kilo beras itu juga lebih afdal. Cuman ada yang memperbolehkan untuk tidak menggunakan uang.
tidak menggunakan beras, yaitu dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini memperbolehkan dengan uang. Tapi kalau mau mengikuti Imam Abu Hanifah, maka konsekuensinya adalah kita mengikuti ukurannya juga. Ukurannya menurut Imam Abu Hanifah yaitu 1 sok atau 4 mud, yang artinya 3,25 kg beras. Jadi kalau mau menggunakan uang zakat fitrahnya ikut Imam Abu Hanifah judulnya, maka dia harus mengeluarkan uang seharga 3,25 kg beras tersebut. Jadi berasnya juga diukur dari beras yang selama ini kita makan. Kalau kita makan yang harga 12.000, ya dikali 3,25 kg beras itu. Jangan mentang-mentang udah mengeluarkan zakat fitrah, saya pakai beras yang murah aja, beras bulog kata dia. Nggak boleh seperti itu. Hitung-hitungan sama Allah namanya. Maka ini yang perlu kita pelajari bersama. Nah, kalaulah misalnya kita sebagai panitia dan hendaklah menyalurkan zakat fitrah tersebut, alangkah baiknya kita berdasarkan apa yang saya jelaskan menurut para imam-imam kita, maka dari uang misalnya orang itu menyerahkan uang 50.000, maka kita harus menyalurkan zakatnya dalam bentuk beras, yaitu kita belikan beras berarti berapa? 5 kilo ya, 5 kilo. Kalau dia untuk dua orang seharga 25.000 tadi. Karena kita ngikutin Imam Syafi'i. Cuman saya pengen dengan uang. Oke. Kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, berarti ikut Imam Abu Hanifah. Konsekuensinya 3,25 kg beras. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kapan waktu membayar zakat fitrah itu? Membayar zakat fitrah itu ada waktu yang boleh. Waktu-waktu yang boleh ini terbagi menjadi 3. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa boleh menunaikan zakat sebelum masuknya bulan Ramadan. Boleh. Kemudian Imam Syafi'i boleh dari awal Ramadan sampai pertengahan Ramadan gitu, sampai di akhir Ramadan. Kemudian Imam Maliki dan Imam Ahmad dia menyatakan boleh 2 atau 3 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Setelah itu ada waktu yang wajib. Waktu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti besok maghrib. Besok maghrib itu sudah masuk waktu wajib mengeluarkan zakat sampai khatib berdiri pada saat khutbah Idul Fitri. Maka di luar waktu itu dia bukan lagi bayar zakat fitrah, tapi jatuhnya dia sedekah biasa. Maka kalau misalnya ada anak bayi, kemudian dia lahir sebelum maghrib atau setelah maghrib besok, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan agar kita memahaminya bersama. Jadi kalau misalnya sudah kita terima uang 50.000 untuk zakat fitrah 2 orang, alangkah bagusnya dan lebih afdolnya kita belikan beras lalu kita bagikan. Supaya apa? Supaya kita menjamin orang-orang yang sulit, fakir miskin termasuk 8 golongan itu, mereka bisa merasakan atau terjamin makannya pada saat Idul Fitri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai dengan zakat yang kita keluarkan mudah-mudahan menjadi pembersih jiwa kita, pembersih hati kita, sehingga terpaut hati kita mengingat Allah, terpaut makin cinta kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu Bapak Ibu semuanya, insya Allah
Malaikat pada turun melindungi diri kita, membentengi diri kita. Allah takhafu, jangan pernah takut, wala tahzanu, dan jangan pernah bersedih, karena innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa tahiyyatan ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadi al-adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah kita sholat tarawih di dalam bulan puasa tahun ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah perbuatan selama ini. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan di tahun depan. Allahumma minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketemu lagi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ini baik panjang. Lihat besok.